tanggal 7 Juni 2020 kembali kita bisa berkumpul di ruangan ini di Media Center Gugus Tugas Penanganan COVID-19 Kabupaten Pasir dalam rangka konferensi pers terkait dengan perkembangan penanganan COVID-19 di Kabupaten Pasir. Baik, Bapak Ibu yang saya hormati, sebagaimana kita ketahui bersama sejak tadi malam, sebagaimana juga yang sudah disampaikan oleh juru bicara penanganan COVID Provinsi Kalimantan Timur, untuk perkembangan penanganan ini diberitakan bahwa Kabupaten Pasir mendapatkan berita yang membahagiakan kita semua, karena dari 10 pasien sisa yang terkonfirmasi positif di Kabupaten Pasir dari 15 pasien yang ada, tambahan yang sembuh ada 4 orang, sebagaimana yang tadi malam kita mungkin sudah kita ketahui lewat media sosial. Untuk itu, sebagaimana kesepakatan yang telah dilakukan antara Gugus Tugas Provinsi Kalimantan Timur dengan Gugus Tugas Kabupaten Pasir untuk rilis daripada gugus tugas di Kabupaten Pasir atau di kabupaten kota, kita menunggu rilis resmi dulu dari provinsi. Ini juga sekaligus menjawab mungkin beberapa pertanyaan dari masyarakat, kenapa baru pagi ini saya sebagai juru bicara penanganan COVID-19 Kabupaten Pasir baru konferensi pers. Ini semata-mata karena kesepakatan yang sudah kita laksanakan, bahwa kita akan menunggu rilis dulu dari juru bicara Provinsi Kalimantan Timur. Umumnya gitu, bahwa di Kabupaten Pasir terhitung tanggal 6 Juni 2020 kemarin terdapat tambahan positif, terdapat tambahan pasien sembuh sebanyak 4 orang. Nah, kesempatan ini juga saya mengklarifikasi pemberitahuan yang ada di media sosial. Memang betul pertanggal 6 Juni kemarin Kabupaten Pasir dari pasien yang terkonfirmasi positif itu ada 4 tambahan yang sembuh. Tetapi saya sejak kemarin mengklarifikasi ke provinsi, tetapi kelihatannya mungkin belum sempat dilaksanakan. Intinya ada perbedaan kode pasien gitu ya. Nah, kalau kita membaca di media sosial, provinsi menyatakan untuk Kabupaten Pasir itu betul memang ada 4 pasien yang dinyatakan sembuh. Nah, provinsi memberi kode itu yang sembuh itu ya, PSR 7, PSR 8, PSR 9, dan PSR 10. Ya kan, kalau kita ada di media sosial kita baca itu. Nah, ini sejak kemarin memang saya konfirmasi, klarifikasi ya, bahwa yang sembuh di Kabupaten Pasir itu yang benar adalah PSR 7, PSR 9, PSR 12, dan PSR 13. Ya, jadi kalau di provinsi tadi saya ulangi ya, provinsi kan rilisnya ada PSR 7, PSR 8, PSR 9, dan PSR 10. Nah, sementara data yang ada pada kami, dan ini kami cek beberapa kali disesuaikan dengan nama, umur, dan jenis kelaminnya, itu yang sembuh adalah PSR 7, PSR 9, PSR 12, dan PSR 13. Jadi ada perbedaan sedikit antara provinsi sama kabupaten, yaitu pada PSR 8 dan PSR 10 itu rilis provinsi. Tapi kalau kami di kabupaten yang 8 dan 10 itu yang benar adalah PSR 12 dan PSR 13. Kalau PSR 7 dan 9 sama datanya ya. Nah, ini kami cek kepada data yang ada, yaitu mulai dari umurnya, jenis kelamin, sama namanya.
Di dalam catatan kami, misalnya ya, kalau provinsi menyebut PSR 8, padahal di dalam rilis provinsi itu disebutkan di situ laki-laki umur 56 tahun. Nah, data yang ada pada kita di Kabupaten Pasir itu PSR 8 itu jenis kelaminnya perempuan. Jelas salah itu ya, gitu. Gitu ya. Yang jelas kalau PSR 8 itu data pada di kabupaten itu jenis kelaminnya perempuan. Tetapi rilis di provinsi PSR 8 itu disebutkan jenis kelaminnya laki-laki. Gitu ya. Nah, terus demikian juga dengan PSR 10 yang disebut oleh provinsi. Nah, PSR 10 disebut oleh provinsi sebagai laki-laki usia 37 tahun. Nah, setelah kita cek PSR 10 itu di data kabupaten sebetulnya adalah laki-laki usia 18 tahun. Jadi nggak match gitu ya, gitu. Sehingga yang benar adalah sesuai dengan nama yang ada, itu yang benar adalah PSR 12 dan PSR 13. Jadi yang provinsi 8 dan 10 itu yang benar adalah PSR 12 dan PSR 13. Ini klop datanya. Nama, jenis kelamin, dan umur. Gitu ya. Nah, jadi kalau PSR 7 dan 9 betul sama. Tapi yang PSR 8 dan 10 yang disebut provinsi itu datanya nggak match, nggak cocok dengan jenis kelamin dan usianya, umurnya gitu. Yang benar adalah PSR 12 dan PSR 13. Jadi nanti ini kalau ada pertanyaan di masyarakat kok nggak cocok antara data yang di provinsi sama kabupaten, kesempatan ini saya klarifikasi. Clear ya? Jadi nanti yang kalau saya nyebutkan ini, oke lah. Ya seperti ini bisa saja terjadi antara perbedaan data dengan provinsi dan kabupaten, karena di beberapa kabupaten pun saya ketahui juga ada beberapa kali terjadi dalam tanda kutip itu miskomunikasi. Contoh soal kemarin rilis provinsi tambahan positif di kota Balikpapan itu ada 8. Tetapi kalau kita membaca rilis namanya juga dari Balikpapan itu 9. Nah ini sedikit beda kan gitu. Atau kemarin juga kita membaca ada yang di Puntang, itu juga ada sedikit terjadi perbedaan. Tapi ini Bapak-Bapak ini nanti bisa kita perbarui gitu. Intinya kita saling memberi koreksi terhadap kalau ada data yang tidak cocok itu. Oke gitu ya. Jadi ini sudah clear. Jadi sekarang saya sebutkan mulai dari awal. Jadi betul. Oke. Jadi pasien sembuh di Kabupaten Pasir itu yang pertama adalah PSR 7 ya. PSR 7 ini adalah laki-laki usia 45 tahun. Riwayat perjalanannya adalah klaster 2. Ini adalah pasien sembuh untuk yang tadi malam yang pertama yaitu PSR 7 laki-laki usia 45 tahun dan riwayat perjalanan adalah peserta istimewa Goa beberapa waktu yang lalu. Oke, terus pasien sembuh yang kedua adalah PSR 9. PSR 9 ini adalah perempuan usia 21 tahun. Ya, usia 20 tahun. Riwayatnya adalah yang bersangkutan adalah keluarga dari klaster 2. Ya. Lebih khusus lagi anaknya gitu ya. Gitu. Ini PSR 9. Perempuan usia 21 tahun dan dia keluarga daripada klaster 2. Kemudian yang pasien sembuh yang ketiga adalah PSR 12. PSR 12 ini adalah laki-laki usia 37 tahun dengan riwayat perjalanan peserta istimewa Goa. Ya, saya ulangi, jadi pasien sembuh yang ketiga adalah PSR 12, laki-laki usia 37 tahun dan dengan riwayat perjalanan adalah peserta istimewa Goa itu. Kemudian yang terakhir, yang pasien sembuh yang keempat adalah PSR 13,
laki-laki usia 56 tahun dengan riwayat perjalanan peserta istimewa beberapa waktu yang lalu.